Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ketut Sukarte, NIM 2018-017-065. Saya mahasiswa KKN dari UST Pandepokan 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh 21. Pendahuluan, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Selanjutnya, kewajiban pemotong. Yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, PPh pasal 21, 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh PS 2126 untuk setiap masa pajak. Selanjutnya, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Selanjutnya, wajib membuat bukti potong dan memberikan kepada penerima penghasilan. Bukti pemotongan PPh pasal 21 terdiri dari A. Untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala. Yang pertama, dibuat sekali setahun. Yang kedua, diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Yang B. Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala. Yang pertama, dibuat setiap kali ada pemotongan. Yang kedua, jika dalam 1 bulan kurang lebih 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Yang ke C, bukti potong PPh pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Kewajiban penerima penghasilan. Yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua, pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga KPD pemotongan kepada pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Yang keempat, wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong. A. Diterima atau diperoleh secara teratur. Yang B. Diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang C. Berupa upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan, dan upah borongan. Yang D. Berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan atau tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Yang ke E. Berupa honorarium, komisi, fee, uang saku, uang berprestasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan yang tidak dipotong. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkue, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan. Yang keempat, penyelenggara tunjangan hari tua jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang kelima, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Yang terakhir,
beasiswa yang diterima WNI dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada TK pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan syarat pemberi dengan penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia.